eh, merasa merasa gitulah nggak enak gitu. Itu adalah ilmu. Jadi kita paham. Jadi kita paham dan pelajari karena Channelku sangat unik, ngaji diri temanya, 78 nomornya, Sabta Brata namanya. Halo guys, halo guys, halo guys. Ada Ajam guys. Lagi ngitung apa gue jam? Ngitung kertas. Ada Kang Surnata, ada Kang Opik di sini. Acaranya guys, di tempatnya Kang Opik guys. Ngopi dulu guys. Itunya rewel guys. Nak, mbe nak, nak, di. kucing. Nah, alhamdulillah guys, kita sudah siap-siap guys. Pada ganteng, pada rapi guys. Semoga Allah menetapkan iman Islam selamat dunia akhirat, dunia akhirat selamat, khususnya untuk Kang Opik sekeluarga, umumnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, siap, siap. Yuk mari yuk. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salim amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan, sehingga kita alhamdulillah pada malam hari ini, malam Sabtu, rutinan belajar tawasul di tempat Kang Opik. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan khususnya keluarga Kang Opik diberikan keberkahan. Amin. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Pertama, kula sebagai perwakilan tuan rumah matur suwun kanggo jamaah kang hadir dan kanggo kekurangannya kula sebagai perwakilan tuan rumah mohon maaf sebesar-besarnya. Kanggo motivasi dan belajar ngomong Dawe abah ayo batur jaluk selamat bebarengan, ayo batur jaluk selamat bebarengan, dunia akhirat jaluk sugih kesenangan, dunia jaluk sugih kesenangan. Ada nega raja nadum apa aja itu kadang-kadang beribu-ribu makna, beribu-ribu penjabaran. Kadang-kadang nadom mau
menjabarkan mengkenen. Kalau abang mau ayu batu jaluk selamat kebarengan dunia akhirat jaluk sugih kesenangan. Nikono kamu ditafakuri sangat jelas apa maupun jaluk insya Allah selamat caranya dengan cara bebarengan. Keselamatan di dunia dan ada keselamatan di akhirat. Kadang kita urip, yang kita rasakan sekarang itu adalah apa yang kita tanam dahulu. Ibarat panen padi, pasti dulunya itu menanam padi. Ibarat panen jagung, pasti dulunya itu menanam jagung. Apa yang kita tanam pasti itu hasilnya. Nanam padi pasti panen padi, nanam jagung pasti panen jagung, dan seterusnya. Apa aja pelajaran kanggo kehidupan kita? Kita sekarang enak dan belenaknya itu tanaman kita sendiri dulu. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu semuanya hal yang baik. Semuanya hal yang baik. Ibarat undangan. Jangan kita mengundang, udah datang undangannya, kita tidak menerima undangan itu. Contoh, kita dulu menanam hal-hal yang tidak baik, itu akan berbuah, kita akan mendapatkan keburukan karena menanam tidak baik, keburukan. Nah, kita harus bisa terima, karena itu undangan kita di kita sendiri. Jadi pelajaran kanggo diri kita adalah menerima apa yang Allah tentukan. Alias apa aja? Jadi bahasa kerennya sih sabar. Sabar itu ya kata yang paling enak, kata yang paling jelas itu menerima. Tapi hal tentang kesabaran atau menerima apa yang Allah berikan itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh segala-galanya. Tidak semudah dengan ucapan sabar ya. Tidak. Perlu dengan tekad, perlu dengan keyakinan bahwa semuanya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sekali lagi mohon maaf apabila kita ada ucapan kekurangan karena kita pribadi masih belajar. Jadi intinya kita selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang kita perbuat, segala apa yang kita lakukan, intinya kita perbaiki sebaik-baik mungkin diri kita dan berdoa semoga Allah melindungi.
Semua bang sakit gula, ucapan gula, sebelumnya mohon maaf dan apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhaimin ya Salam Rahman serta salam hingga Nabi serta Nabi Siddiqat Hidayah Muhaimin ya Salam Rahman serta salam hingga Nabi hadapan ayo Nabi Muhammad Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi khusahu bil fadilah Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi warḍu 'ani sahabah ya Rabbi warḍu 'ani sulana Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim المشفع يا ربي صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim اللهم صل وسلم وبارك عليه Allah الجنة ونعيمها سهل لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم Allah الله الرحمن الرحيم Allah يبتدئ الإملاء باسم ذات العلية Allah مستجر فيض البركات على ما ناله وأولاه Ya Rasulullah لا حول ولا قوة إلا بالله هذه اللهم قبره الكريم بأبن سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بعد فأقول سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ولدت الخصال والسرية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يوضع من الارتقاء لعلياء يا رسول عذر اللهم قبره الكريم بحرف سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية الله وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه يا رسول الله نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية الله وخصها القريب المجيب بأن نكون أما لمصطفى يا رسول الله
ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية الله وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا يا رسول الله وغسيت الأرض بعد طول جدها من النبات ولا langsung nusia Allah وعينات الثمار وأن الشجر للجاني جنى يا رسول الله ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفسوق الأرض في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية الله وسمه إذا وضعت محمدا لأنه ستهمد حبا عادل اللهم قبره الكريم بحرف سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية الله توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وذا المولود وولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد صلوا عليه آمين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي غير الأنام وبالأم المؤمنين يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا علي استجب دعانا بجاه رسول الله الهادي ورسول الله الهادي اغفرنا يا الله اللهم بجاه رسول الله ثابت لنا يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمسى الفضل الحمد لله أمسى الفضل Allah barik rahmat salam kanugrahan Allah barik rahmat salam kanugrahan amin amin ya Allah rabbul alamin amin amin ya Allah rabbul alamin doa dikabul doa nanti ya miskin doa dikabul doa nanti ya miskin. Siapa? Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat bersama kita, tepatnya di rutinan malam Sabtu. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bareng-bareng belajar. Motivasi untuk hari ini, motivasi. Nah, semua orang itu mempunyai motivasi dalam melakukan amalnya, perbuatannya. Pasti ada motivasi di belakangnya. Nah, itu adalah motivasi secara bawah sadarnya, kenyataannya.
Meskipun orang itu bilang apa, tapi kenyataannya itu ada di dalam dirinya. Nah, motivasinya itu macam-macam. Ada yang motivasinya Jadi motor. ganjaran, ada yang takut akan siksaan, ada yang ya perihal banyak lah, keduniawian banyak motivasinya. Tapi kalau kita bercermin kepada utusan yang Allah utus ke muka bumi ini, motivasinya itu adalah cinta. Dalam melakukan segala sesuatu, motivasinya adalah didasari dengan cinta. Karena Allah sendiri motivasinya kepada makhluk adalah Rahman Rahim, cinta. Dengan cinta. Nah, apabila kita melakukan sesuatu amal dengan cinta, insya Allah terus akan dilakukan meskipun ya mungkin menurut orang itu apa sih? Menurut orang mogel-mogeli gitu. Tapi karena cinta, begitupun ya paling gampangnya lah kita nih ngadon. Bakal demen ya apabila dilakukan. Nah, istilahnya mau contohnya kita nih anak rapi, apa yang kecukupan yang harus kita butuhkan pasti diusahakan karena kita didasari dengan cinta dan tidak ada istilahnya kita mengharap imbalan. Itu cinta, jadi harus pasti dilakukan gitu, pasti berjalan meskipun dalam mungkin globalnya cinta itu masuk dalam harus berani melewati penderitaan, tapi ya cinta. Oke, menurut saya lanjut kanggo motivasi kita pribadi Pelajaran. adalah tetap semangat dalam belajar. Ya, yang namanya belajar ada belajar materi, ada belajar bermacam-macam pelajaran. Kadang kita tidak paham dalam dalam belajar di lingkungan kita. Ya, salah satu adalah setiap orang mengucapkan atau setiap orang memberikan nasihat atau memberikan tausiah itu adalah hal dari dirinya sendiri. Jadi kita ambil pelajaran apa yang dia sampaikan, karena kita hidup di dunia itu berbeda-beda perjalanan. 1, 2, 3 itu berbeda-beda perjalanan. Jadi kita belajar dari orang yang memberikan nasihat. Walaupun pahit, kadang-kadang kita menerima nasihat dari orang lain secara pahit itu adalah ilmu. Daripada kita menerima nasihat dari orang lain tidak merasakan apa-apa, itu kita tidak mendapatkan ilmu. Intinya, kalau kita nasihat dari orang lain terus kena dalam diri kita atau merasa gitulah, nggak enak gitu, itu adalah ilmu. Jadi kita paham dan pelajari karena ya kita belajar itu bukan mendapat ilmu aja, harus kita amalkan atau dikerjakan. Kekurangan kita diberesi dan selebihnya kita ya pasar mari. Terima kasih. Kak, berdaun ya. Oh iya, apa? Ya, pengen pelajaran. Ini pelajarannya kapan betul nih, guys? Ya, pelajaran mana ya? Pelajaran motivasi dari saya adalah kita akan selalu mempunyai kesemangatan dalam menjalani hidup itu ketika masih ada cita-cita. Setiap orang itu ya, sahabat ya, mempunyai cita-cita. Kalau kita tidak mempunyai cita-cita, hidup itu terasa hampa kayak mayat berjalan gitu, guys. Nah, tapi ini pertanyaannya ya, kayak gini ya. Terkadang ya sahabat ya, apakah cita-cita itu, apakah kita itu mengendalikan cita-cita atau cita-cita yang mengendalikan kita?
Nah, pertanyaannya di situ. Kalau misalkan kita mempunyai cita-cita dan akhirnya cita-cita itu mengendalikan kita, nah itu akan berdampak, kita itu akan melakukan segala macam cara, tidak peduli itu benar, tidak peduli itu salah, kita sudah buta karena cita-cita tersebut. Nah, itu tandanya kita itu dikendalikan oleh cita-cita kita. Maka walaupun tercapai cita-cita tersebut, kita itu akan merasakan kekosongan, hampa. Yang namanya juga dikendalikan seperti kita itu menjadi kendaraannya cita-cita. Bukannya kita itu sebagai pengendali cita-cita. Kita mempunyai cita-cita dan kita mengendalikan cita-cita. Bila mana jalan yang kita tempuh untuk menggapai cita-cita tersebut salah, maka kita cari jalan yang benarnya, nggak melewati jalan yang salah. Nah, ketika cita-cita itu tercapai, nah kita akan merasakan segala kenikmatan atas cita-cita tersebut. Jadi bercita-citalah dan jangan sampai cita-cita tersebut mengendalikan kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh cita-cita. Walaupun jalannya itu baik, walaupun cita-citanya demi agama, demi apapun, kalau sudah dikendalikan oleh cita-cita, maka rusak segala-galanya. Oke. Next. Kurang. Oke, next ya, next. Kurang lebihnya ya seperti itulah guys. Oke, makan guys. Makan guys. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.